Apa yang dipakukan di kayu salib dihapuskan oleh kematian Yesus akan berlalu. Apakah Injil diberitakan ke semua bangsa sebelum penghancuran Bait Allah? Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-69 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Ceramah di Bukit Zaitun, bagian yang pertama. Firman Tuhan dari Matius 24 ayat 1 sampai 28. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, akan saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah Yesus meninggalkan teras rumah Allah, dalam perjalanan kami murid-muridnya mendekati dia dan berkata, "Wah, betapa megahnya rumah Allah ini dan semua bangunan yang ada di dalam kompleksnya." Lalu Yesus menjawab, "Ya, perhatikan baik-baik semua kemegahan bangunan ini. Yang kukatakan ini benar. Waktunya akan datang di mana semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan sampai tidak ada satu batu pun yang masih tersusun di atas batu yang lain." Sesudah itu Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika dia sedang duduk sendirian di sana, kami datang kepadanya dan bertanya, "Tolong jelaskan kepada kami, kapan bencana itu akan terjadi, dan tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum kedatanganmu kembali, dan sebelum dunia ini berakhir?" Jawab Yesus, "Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu, karena banyak orang akan muncul dan mengaku, 'Aku inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,' sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian akan mendengar tentang perang yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi, tetapi jangan kalian khawatir, karena Allah sudah menentukan bahwa hal-hal itu memang harus terjadi. Tetapi apa yang terjadi itu bukan sebagai tanda sudah memasuki zaman akhir dunia. Akan terjadi perang antar suku dan antar negara. Nanti juga di mana-mana saja akan terjadi gempa bumi dan bencana kelaparan. Tetapi semua hal itu hanya permulaan. Hal-hal itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu mau melahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi. Pada waktu itu orang-orang akan menyerahkan kalian kepada para penguasa untuk disiksa, bahkan untuk dibunuh. Kalian akan dibenci oleh semua bangsa karena kalian percaya kepadaku. Kemudian banyak orang akan berhenti percaya kepadaku karena penganiayaan itu. Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara seiman akan membenci kalian dan menyerahkan kalian kepada para penguasa. Banyak nabi palsu akan muncul dan mereka akan menipu banyak orang, dan mereka semua orang semakin melanggar perintah-perintah Allah, kasih di antara sesama akan semakin tawar. Tetapi setiap orang yang terus percaya dan mengikut aku sampai akhir dunia ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan. Kabar baik tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaannya akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Sesudah itu, barulah terjadi akhir dari dunia ini. Aku memberikan tanda ini kepada kalian, sesuai nubuatan Nabi Daniel. Kalian akan melihat musuh mendirikan sesuatu yang sangat menajiskan dalam rumah Allah, dan merupakan tanda kebinasaan. Saya, Matius, minta kepada orang yang membacakan buku ini kepada orang lain, tolong jelaskan nubuatan Daniel itu kepada pendengar. Yesus melanjutkan mengajar,
Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di Yerusalem dan provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung. Pada saat itu, kalau ada dari kalian yang berada di teras rumah, jangan masuk untuk mengambil sesuatu. Langsung lari saja. Begitu juga kalau ada orang yang sedang bekerja di ladang, jangan kembali ke rumah untuk mengambil jubahnya. Pada waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu yang hamil dan yang menyusui. Mereka akan sangat menderita karena sulit melarikan diri. Mintalah dalam doa supaya kesusahan besar itu jangan terjadi pada hari Sabat atau musim dingin. Kalau begitu, terlalu susah untuk kalian melarikan diri, karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan yang paling mengerikan. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat pilihannya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, Dia sudah memutuskan bahwa bencana yang paling mengerikan itu tidak boleh lama. Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup bertahan hidup di dunia. Pada waktu itu, kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini, lihat, Kristus yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini, atau Dia ada di sana. Jangan kalian percaya, karena nanti ada banyak orang yang datang dan melakukan bermacam-macam keajaiban yang hebat untuk menipu kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya sebagai nabi yang menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yang mengaku, "Aku adalah Kristus." Tipuan mereka sangat luar biasa, sampai orang-orang pilihan Allah juga hampir-hampir ikut disesatkan oleh mereka. Ingatlah, aku sudah memberitahukan kepada kalian tentang hal-hal ini sebelumnya. Yesus mengajar tentang kedatangannya kembali dari surga. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihatlah, Kristus yang kita nanti-nantikan itu sudah ada di daerah sepi," kamu jangan pergi ke sana. Atau kalau seseorang mengatakan, "Benar, dia sudah menghindar dari orang banyak itu dan dia ada di rumah sana," jangan kamu percaya. Karena kedatanganku, anak manusia, tidak terjadi secara diam-diam, tetapi kedatanganku akan terlihat di mana saja, seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Orang-orang sering berkata, "Di mana ada bangkai, di situ juga ada burung-burung pemakan bangkai berkumpul." Begitu juga semua hal itu akan menjadi tanda yang jelas bahwa kedatanganku mendekat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 24 ayat 1 sampai 28 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang menantang di dalam Alkitab adalah ceramah Yesus di Bukit Zaitun. Diberikan tidak lama setelah dia meninggalkan bait suci bersama para muridnya. Dicatat di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 51, Markus 13 ayat 1 sampai 37, Lukas 21 ayat 5 sampai 36. Biasanya perikop ini disebut sebagai ceramah di Bukit Zaitun. Fokus utama kita akan tertuju pada catatan Matius 24 ayat 1 sampai 51. Kesulitannya tampak jelas saat seseorang menanggapi keragaman interpretasi yang ditawarkan. Beberapa orang berpendapat bahwa ini sepenuhnya membahas tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang lain mengatakan bahwa ini sepenuhnya tentang peristiwa yang terkait dengan kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Namun banyak yang percaya itu berisi referensi untuk kedua peristiwa tersebut. Bahkan mereka yang mengatakan itu merujuk pada kedua peristiwa itu berbeda dalam hal kapan peristiwa tertentu dijelaskan dalam catatan Matius. Beberapa orang mengatakan bahwa ayat 4-28 merujuk pada kehancuran Yerusalem, dan ayat 29 memulai diskusi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang lain berpendapat bahwa ayat 35 mulai berbicara tentang kedatangan yang kedua kali. Yang lain mengatakan Yesus bolak-balik sepanjang wacana ini.
Ada masalah dengan Matius 24 yang menjelaskan kedua peristiwa tersebut di dalam terang Lukas 17, di mana Yesus berbicara tentang salah satu hari dari anak manusia. Lukas 17 ayat 22 sampai 37. Catatannya adalah dia menyinggung fakta bahwa ada lebih dari satu hari anak manusia, yaitu Tuhan akan datang dalam penghakiman dengan caranya sebelum kedatangan final di hari terakhir. Di dalam wacana Lukas 17, Yesus menggunakan bahasa yang mirip dengan Matius 24, tetapi dengan cara yang tidak memungkinkan pembagian sederhana dari Matius 24, baik di ayat 29 atau 35. Perhatikan, Lukas 17 ayat 26 sampai 29 sejajar dengan Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ditemukan setelah ayat 29 dan ayat 35. Namun Lukas 17 ayat 31 sejajar dengan Matius 24 ayat 17 sampai 18. Ditemukan sebelum ayat 29 dan ayat 35. Dan kemudian di dalam Lukas 17 ayat 34 sampai 36 sejajar dengan Matius 24 sampai 24 ayat 40 sampai 41. Ditemukan setelah ayat 29 dan 35. Jika Yesus menjelaskan hanya satu peristiwa di Lukas 17, maka dia mungkin hanya menggambarkan satu peristiwa di Matius 24. Mari melihat ceramah di Bukit Zaitun di Matius 24 seperti yang menggambarkan kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi, meskipun itu pasti memberi pertanda kedatangannya yang kedua kali. Untuk mengetahui alasannya, mari kita mulai dengan yang pertama. Latar belakang ceramah di Bukit Zaitun. Kata-kata Yesus di Bait Allah, perumpamaannya yang menggambarkan penolakan Israel terhadapnya dan konsekuensi penolakannya, perumpamaan tentang dua orang anak, perumpamaan tentang penggarap di kebun anggur yang jahat, lalu perumpamaan pesta pernikahan. Kecamannya terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, siapa yang akan memenuhi ukuran kesalahan nenek moyang mereka yang membunuh, menyalibkan, mencambuk, dan menganiaya para nabi, orang bijak, dan ahli Tauratnya yang telah dikirim kepada mereka. Atas siapa darah semua orang benar akan turun ke atas generasi tersebut? Ratapannya atas Yerusalem, kota yang membunuh para nabi dan melempari mereka dengan batu, kota yang tidak mau menerima kasih yang ditunjukkan kepadanya, yang rumahnya akan ditinggalkan terpencil. Nubuatan Yesus tentang Bait Allah. Setelah murid-muridnya menunjukkan kepadanya bangunan Bait Allah, menyatakan bahwa tidak ada satu batu pun yang tertinggal di atas batu lainnya. Pertanyaan dari murid. Dalam Injil Markus, dua pertanyaan diajukan. Markus 13 ayat 4, kapan hal ini akan terjadi? Apa yang akan menjadi tanda ketika semua ini akan terjadi? Di dalam Injil Lukas, dua pertanyaan yang serupa dicatat oleh Dr. Lukas di dalam Lukas 21 ayat 7. Kapan hal ini akan terjadi? Tanda apa yang akan muncul ketika hal-hal ini akan terjadi? Di dalam Injil Matius, pertanyaan kedua menggunakan kata-kata yang berbeda. Matius 24 ayat 3. Kapan hal ini akan terjadi? Apa yang akan menjadi tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pengamatan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Matius menulis Injilnya untuk pembaca orang Yahudi. Dia mungkin mencatat pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh murid yang mengira kehancuran bait suci akan berarti kedatangannya dan zaman akhir. Markus dan Lukas menulis Injil mereka kepada orang bukan Yahudi. Untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman oleh pembaca non-Yahudi, mereka mengucapkan pertanyaan para murid untuk direfleksikan tentang apa sebenarnya wacana tersebut, yaitu penghancuran bait suci dan kapan tanda kehancurannya akan segera terjadi. Bila ceramah di Bukit Zaitun diperhatikan dengan hati-hati, subjek kata-kata Yesus menjadi jelas. Kehancuran tentang Bait Allah adalah masalah yang sedang dibicarakan, bukan perihal kedatangan yang kedua kali.
Sekarang mari kita lanjutkan untuk memeriksa lebih dekat. Hal yang kedua, temuan ceramah di Bukit Zaitun. Apa yang tidak menjadi tanda? Berhati-hatilah agar tidak ada yang menipu kita yang mengaku sebagai Kristus. Jangan direpotkan oleh berita-berita tentang perang, gempa bumi, kelaparan, wabah, penyakit. Hal-hal seperti itu akan datang. Kehancuran bait Allah belum tergenapi pada saat Yesus membicarakan hal itu. Semua itu hanyalah awal zaman akhir. Antisipasi penganiayaan dan masa-masa sulit. Murid-murid Yesus akan dibunuh dan dibenci demi namanya. Banyak yang akan tersinggung, saling mengkhianati, dan membenci satu sama lain. Nabi palsu akan menipu banyak orang. Kasih banyak orang akan menjadi dingin karena pelanggaran hukum. Tapi dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Akhir di sini mengacu kepada yang pertama, bukan untuk kedatangan kedua, menyiratkan bahwa seseorang harus hidup sampai Kristus datang kembali. Atau yang kedua, pada penghancuran Yerusalem, menyiratkan seseorang telah selamat dari peristiwa itu, keselamatan seseorang dijamin. Yang ketiga, tetapi sampai akhir hidup seseorang. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Sebagai saksi bagi semua bangsa. Kemudian kehancuran akhir bait Allah yang akan datang. Ini akan mengakhiri pengorbanan orang Yahudi dan sisa-sisa para penyembah perjanjian lama. Apa yang dipakukan di kayu salib dihapuskan oleh kematian Yesus akan berlalu. Apakah Injil diberitakan ke semua bangsa sebelum penghancuran bait Allah? Perhatikan apa yang ditulis Paulus sebelum tahun 70 Masehi. Apakah tanda-tanda tersebut? Satu adalah kekejian akan penghancuran. Berdiri di tempat suci kota Yerusalem akan ada penajisan, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Ketika melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, oleh karena itu Lukas menjelaskan kekejian akan kehancuran. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi mengepung kota Yerusalem sebelum menghancurkan bait Allah. Jadi Yesus menjawab pertanyaan para murid, tanda apa yang akan terjadi dan kapan hal-hal ini akan terjadi? Apa yang harus dilakukan saat kita melihat tanda-tanda itu? Orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Jangan menunda dengan balik ke rumah dan mengambil pakaian. Ini akan menjadi waktu yang sulit untuk ibu hamil dan menyusui. Doakan agar tidak sedang di musim dingin saat sulit bepergian, atau pada hari Sabat ketika gerbang kota ditutup untuk perjalanan. Karena akan ada kesengsaraan besar, meskipun waktunya dipersingkat demi orang-orang pilihan. Lukas menjelaskan sifat dari kesusahan ini di dalam Lukas 21 ayat 23b sampai 24. Seorang jenderal Yahudi yang ditawan oleh orang Romawi sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi menawarkan ringkasan ini. Yang pertama, semua bencana yang menimpa bangsa di dunia masih kecil bila dibandingkan dengan yang menimpa orang Yahudi. Dalam pengepungan Yerusalem, tidak kurang dari 1.100.000 orang binasa selama Paskah, ketika lebih dari 3 juta orang Yahudi berkumpul. Di provinsi sekitarnya 250.000 orang dibunuh, 97.000 orang ditawan, beberapa orang dibunuh oleh binatang di teater Romawi, beberapa orang dikirim untuk bekerja di Mesir, yang lainnya dijual sebagai budak. Ini adalah catatan dari Flavius Josephus di dalam tulisannya Jewish Wars, seperti yang dikutip oleh Barnes di dalam tafsiran Matius. Yang terpilih adalah orang Kristen, terhindar dari pengepungan yang dipersingkat. Orang-orang Yahudi di kota itu melibatkan orang Romawi dalam pertempuran. Titus
jenderal Romawi dipanggil untuk kembali ke Roma, mengakhiri pengepungan dan menyerbu kota Yerusalem. Jangan disesatkan oleh Kristus palsu dan nabi palsu. Bahkan mereka menunjukkan tanda-tanda besar dan keajaiban untuk menipu, sebab kedatangan Anak Manusia akan seperti kilat di langit. Jangan berharap untuk menemukan dia di padang gurun atau di dalam ruangan. Ketika dia datang dalam penghakiman, itu akan terjadi dengan cepat. Di mana ada bangkai, di sana burung-burung bangkai akan berkumpul. Ini menyinggung Yerusalem yang dikelilingi oleh tentara Romawi. Ini adalah tanda untuk memperingatkan mereka bahwa sudah waktunya untuk melarikan diri dari Yerusalem dan Yudea. Kesimpulannya, sejauh ini semua ini menggambarkan penilaian lokal yang tidak dapat dielakkan, di mana Yesus memperingatkan orang-orang di Yudea tentang apa yang akan datang, di mana mereka diberi tanda agar mereka tahu kapan harus melarikan diri. Memang banyak orang yang percaya bahwa sampai di ayat 29 atau 35, Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah memang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ini tentu saja tidak sesuai dengan penilaian yang mendunia dan tidak terhindarkan, seperti yang akan menjadi ciri khas kedatangan Kristus yang kedua kali, seperti yang diajarkan Paulus dan Petrus kepada orang Kristen di seluruh dunia. Pelajaran kita selanjutnya akan melanjutkan ceramah di Bukit Zaitun, bagian yang kedua besok, dimulai dari ayat yang ke-29. Yang pasti terdengar seperti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi apakah benar demikian? Atau apakah Yesus masih menggambarkan peristiwa yang berkaitan dengan kehancuran Yerusalem? Eusebius sekitar tahun 300 Masehi di dalam Ecclesiastical History menulis tentang umat Kristen mengindahkan peringatan Yesus dalam Matius 24 dan melarikan diri dari Yerusalem saat dikepung oleh tentara Romawi. Semoga kita juga memperhatikan kata-kata Yesus dan tidak disesatkan oleh nabi palsu dan Kristus palsu. Jangan diganggu oleh perang, kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi, atau bahkan penganiayaan, tetapi bertahan sampai akhir dan tetap setia kepadanya dan menantikan kedatangan keduanya di hari terakhir. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, besok kita akan melanjutkan pembahasannya pada bagian yang kedua. Kiranya kita tetap setia belajar firman Tuhan dan kita terus menyimak, karena firman Tuhan begitu penting sebagai kompas kehidupan bagi setiap diri kita. Kiranya kita bersukacita, berbahagia di saat mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.